Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, coba kita lihat perbuatan-perbuatan manusia yang hanya mementingkan hawa nafsu, tidak melihat efek baliknya kepada diri kita sendiri. Seperti yang sebelumnya kita sampaikan. Ada juga orang yang hidupnya suka sekali dengan mabuk-mabukan. Padahal jelas di dalam agama itu dilarang. Di dalam aturan pemerintah juga, di dalam kemasyarakat itu juga tidak diperkenankan. Kalau sampai berlebih-lebihan, bahkan tidak hanya sekedar merusak dirinya, namun dampaknya akan sangat luar biasa, bisa mengganggu orang lain, bisa mengganggu masyarakat lain. Karena kalau orang sudah mabuk, itu efeknya macam-macam. Bisa membuat orang mencelakakan orang lain. Karena pikirannya terganggu. Sehingga apa yang dia lakukan itu terkadang sudah tidak terkontrol lagi dengan pikiran yang benar, dengan akal yang sehat. Sehingga apa yang dilakukan bisa terjadi di luar sebagai manusia yang secara wajar. Perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang tidak senonoh, keonaran, dan seterusnya, dan seterusnya. Sering kita lihat. Bagi mereka yang melakukan ini, mungkin ini adalah kesenangan. Iya. Bisa jadi kesenangan sesaat. Karena ingat, memang itu semua adalah godaan-godaan setan, rayuan-rayuan setan. Yang mana supaya manusia itu terjerumus ke jurang kesesatan. Maka sebetulnya kalau kita ingat pada diri kita sendiri, ingat pada keluarga kita sendiri, ingat pada anak cucu kita sendiri, mestinya orang akan sadar perbuatan yang seperti itu yang dapat menjatuhkan dirinya, merusak kesehatannya, mestinya adalah dihindari. Apalagi kalau kita ngomong dalam agama, itu adalah perbuatan-perbuatan yang dosa, yang akan merugikan tidak hanya di dunia, juga akan merugikan di akhirat nanti. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, Allah tuh sudah menciptakan diri kita ini sempurna. Tinggal kita mau nggak mensyukuri nikmat yang Allah berikan pada diri kita. Coba. Dirasa atau tidak dirasa. Setiap detik, kalau kita mau merasakan, kita bernapas seperti ini, apakah itu bukan nikmat? Nikmat. Karena banyak orang juga yang kalau sudah terindikasi kesehatannya terganggu, apalagi yang hubungannya dengan paru-paru misalnya, kadang untuk bernapas saja sulit, megap-megap, dan lain sebagainya. Ini kita bernapas seperti ini tuh, waduh, sesuatu hal yang kalau kita rasakan, Masya Allah nikmatnya. Kenapa? Kalau kita napasnya hilang, ya udah, wassalam. Kadang ini tidak disadari oleh kita. Karena nikmat yang Allah berikan pada kita itu ada yang
Terkadang kita mau merasakan, kadang-kadang kita juga tidak mau merasakan. Dalam anggota tubuh kita sajalah kita lihat. Maka menjaga diri sendiri, menjaga kesehatan buat diri kita sendiri, itu sangat penting. Artinya bahwa kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan pada kita terhadap diri kita. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, maka perlu dirawat. Badan kita ini harus dirawat. Supaya apa? Kembali yang seperti saya sampaikan sebelum-sebelumnya. Supaya kita bisa mempertahankan kesehatan kita. Berbagai macam caranya. Makan, ya harus teratur. Saat makan, jangan terlalu kenyang. Sudah berhenti. Jangan sampai berlebihan. Coba, kalau kita kembali pada agama. Makan itu kan sesuatu yang halal, kita makan. Makan nasi misalnya. Atau makan yang seperti kita lakukan tiap hari. Jadi kalau dilakukan berlebihan, sampai mungkin kita, orang Jawa bilang kemelakaran gitu ya. Betul ya Pak Es ya? Kalau saking nikmatnya makan, ya wah, wal istilahnya. Lupa ya loh, sudah kenyang pun dipaksa, kena enak, kena nikmat. Lah berlebihan itu. Bahkan mungkin sampai muntah itu, kena saking kebanyakan. Padahal barang yang halal yang kita makan. Kalau sudah sampai seperti ini, hukumnya jadi haram. Coba bayangkan. Di dalam aturan agama kita sampai seperti itu. Supaya apa? Manusia itu benar. Supaya manusia itu sehat. Bisa mempertahankan kesehatannya. Makan yang benar. Tidak berlebihan. Pun demikian juga minum. Jangan berlebihan. Secukupnya kebutuhan tubuh kita. Diatur. Itu namanya merawat kesehatan. Menjaga kesehatan. Menjaga badan kita supaya kita tuh bisa mempertahankan kesehatan kita. Waktunya tidur. Ya kita tidur. Istirahat. Jangan paksakan diri kita untuk beraktivitas yang lebih. Atau mungkin malah melakukan sesuatu hal yang tidak berguna. Bergadang. Yang tanpa ada gunanya misalnya. Ini salah satu hal-hal yang dapat menjaga kesehatan. Olahraga juga penting. Kalau kita tidak olahraga, ya badan kita jadi ngelokrak dah. Fisik kita menjadi lemah. Maka dalam agama ini, hal-hal yang penting seperti itu, ayo, harus kita lakukan. Sebagai aktivitas kita tiap hari. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Banyak macamnya. Ya. Untuk menjaga kesehatan. Untuk merawat badan kita. Supaya badan kita tuh sehat. Kenapa kalau badan kita tuh sehat? Fisik kita itu kuat. Waktu yang luang juga ada. Maka pikiran yang kita punya akan timbul pikiran-pikiran yang sehat. Hati kita menjadi bersih. Karena ingat, semua perbuatan yang dilakukan oleh fisik kita, jasmani kita, yang diperintahkan oleh akal kita, oleh pikiran kita, ke dalam badan kita, ke dalam fisik kita. Itu sebetulnya sumbernya dari hati yang sehat. Dari jiwa yang benar. Dari jiwa yang sehat. Kalau dari hati ini muncul perbuatan atau muncul hasrat yang baik,
maka yang timbul adalah kelakuan yang baik, perilaku yang baik. Tapi sebaliknya, kalau hasad dari hati kita ini menjurus ke hal-hal yang buruk, maka yang dilakukan oleh jasad kita, maka yang timbul adalah perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Salah satunya adalah apa tadi? Jadi harus menjaga fisik kita ini supaya sehat. Sehingga menimbulkan di dalam tubuh kita tuh sesuatu hal yang sehat juga. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Maka tidak ada ceritanya. Ya. Kalau orang yang berhasil adalah orang-orang yang menyepelekan kesehatan, tidak ada ceritanya. Karena kesehatan itu adalah penting buat diri kita. Apalagi kalau usia semakin senja, usia semakin tua. Kebahagiaan apalagi yang paling nikmat di muka bumi ini? Terkecuali nikmat sehat, diberi nikmat keluarga yang tentrem, keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Apa? Kalau udah tua, ya itu suatu kebahagiaan yang sangat luar biasa yang diharapkan oleh semua orang, diberi umur panjang. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, maka itu marilah kita kembali pada jati diri kita sebagai manusia. Allah yang telah menganugerahkan kenikmatan kepada kita, harus kita syukuri. Jangan sampai kita kufur nikmat, artinya mengingkari apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita dengan menggunakan hal-hal yang tidak baik. Demikian, semoga ada manfaatnya buat kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.